Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Liburan cukup panjang, diberi kesempatan untuk belajar di rumah. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan masih tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, kalian diliburkan atau dirumahkan tujuannya bukan untuk santai-santai ya, tujuannya bukan untuk kalian liburan, piknik. Jangan sampai kesempatan istirahat di rumah ini dimanfaatkan untuk liburan atau piknik. Bukan itu tujuannya pemerintah merumahkan atau meliburkan kegiatan kalian atau KBM sementara dihentikan dulu di sekolah. Tujuannya agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ya, Coronavirus Disease 19. Jadi corona ini kan memang penularannya kan melalui orang ke orang. Jadi kalian biar tidak terjadi interaksi sosial, tidak bertemu dengan orang banyak, tidak berkumpul dengan orang banyak, diharapkan persebaran corona itu bisa ditekan. Jadi persebaran corona bisa ditekan. Apalagi ada beberapa orang yang sering keluar daerah, kemudian ada yang berinteraksi dengan orang banyak. Nah, ini ditakutkan kalau nanti kalian sekolah berinteraksi dengan teman, nah teman ini nanti ternyata membawa virus meskipun dia nggak sakit, itu dia juga bisa ditempeli virus. Jadi seseorang yang imunnya kuat itu bisa menjadi carrier virus atau pembawa virus, meskipun dia nggak sakit, dia pembawa virus, berinteraksi dengan kita, nanti kita imunnya nggak bagus, nah kita yang sakit. Jadi ditakutkan nanti seperti itu. Maka kesempatan di rumah beberapa hari ini kalian jaga kebersihan. Kalau keluar jangan keluar yang intinya kalau keluar itu yang penting-penting saja, nggak usah keluar yang jalan-jalan, kemudian nongkrong, ngopi dan lain sebagainya. Itu kalau bisa ditunda dulu, janganlah ya, jangan keluar. Kalau untuk beli bensin boleh lah ya, tapi kalian jaga kebersihan. Kemudian suruh minta belanja ke pasar boleh lah ya, membawa masker, pakai masker, kemudian hindari jabat tangan dulu. Kemudian keluar dari rumah silakan untuk tangan dicuci dengan sabun sebelum megang adik, megang ponakan atau lain sebagainya, cuci tangan. Hand sanitizer kalau ada silakan dibawa, selalu gunakan itu. Jadi kebersihan tetap dijaga. Baik anak-anak, pada kesempatan ini saya akan membuat video ya. Ini video nanti sarana kalian belajar sejarah Indonesia yang saya ampuh. Untuk kesempatan ini, jadi saya buka dulu ya. Ini judulnya Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia. Nanti ada dua materi, saya buka dulu ini. Nah ini, menegakkan panji-panji kemerdekaan Indonesia. Babnya ini ya, babnya menegakkan panji-panji kemerdekaan Indonesia. Untuk KD-nya sendiri menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, KD 3.10 ini ada dua bab, ada dua materi. Jadi yang pertama ini, video kali ini membahas tentang menegakkan panji-panji kemerdekaan Indonesia atau ini, Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia. Jadi ada dua materi. Untuk video ini Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti ada perang-perang, ini sudah saya tampilkan ya perang-perangnya di sini. Ini beberapa 1, 2, 3, 5 ini. Untuk materi yang kedua, video yang kedua nanti akan saya buat materinya tentang diplomasi dan perang. Jadi Indonesia menegakkan kemerdekaan bukan hanya melalui perang saja, ternyata ada diplomasi. Jadi ada diplomasi dan perang. TNI dan masa itu TKR ya, TKR atau kemudian nanti berubah menjadi TNI untuk melakukan perjuangan fisik, perjuangan perang. Tapi para yang
menjadi politik yang politisi atau Soekarno, Hatta, Syahrir, Gus Salim dan lain sebagainya itu berada di meja perundingan. Jadi ada perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Dan itu materi kedua. Materi yang pertama ini tentang revolusi fisik kemerdekaan Indonesia. Langsung saja ya, ini saya sampaikan pengantarnya. Jadi kenapa sih kok Indonesia habis merdeka? Kan kita udah merdeka, kita kan sudah menyatakan proklamasi 17 Agustus yang dibaca oleh Soekarno. Nah, ini kenapa kok masih ada perang saja? Nah, kita harus tahu latar belakangnya itu kenapa kok muncul perang-perang ini. Jadi bisa diamati dulu. Nah, ini saya sajikan poin-poin ya. Saya sajikan poin-poin. Jadi silakan nanti per poin ini akan saya sampaikan. Jadi perlu mendengarkan ya, mendengarkan. Kemudian nanti kalau ada yang penting bisa dicatat. Kalau terlalu cepat ya bisa di-pause. Nanti video kan enak bisa di-pause, nanti bisa diputar ulang, kurang jelasnya diputar ulang. Kalau mau nulis ya di-pause dulu. Jadi enak ya. Jadi ini saya tampilkan poin-poin, jadi nanti saya akan sampaikan per poinnya. Ada 1, 2, 8 ya, 8 poin penting latar belakang kenapa kok terjadi perang, kenapa kok terjadi konflik setelah Indonesia merdeka, kita harus pahami. Baik, yang pertama ini ada poin Jepang menyerah. Nah, ini. Jadi ada poin Jepang menyerah ini ya. Jepang menyerah. Baik, kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari menyerahnya Jepang di Perang Dunia Kedua. Jadi kita tahu ya, Perang Dunia Kedua itu terjadi di belahan bumi bagian timur. Ya, itu ada Jerman dengan Rusia, Jerman dengan Inggris, Jerman dengan Prancis. Ini Jerman ini luar biasa, royok beberapa negara. Nah, sedangkan di bumi bagian timur, nah itu dikenal dengan Perang Dunia II yang di bumi bagian timur dikenal juga dengan Perang Asia Timur Raya. Ini biasa digunakan oleh Jepang untuk propaganda. Jadi Perang Asia Timur Raya. Nah, Perang Asia Timur Raya ini fokusnya melibatkan Jepang dengan Amerika. Amerika kan termasuk sekutu ya. Awalnya Perang Dunia II, Amerika itu tidak terlibat dalam Perang Dunia II. Tapi ketika Jepang menyerang Pearl Harbor merupakan pangkalan militer Amerika di Hawaii, ini kemudian Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, kemudian di tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang kan menyerah. Setelah tanggal 6 dan tanggal 9, dua kota yang sangat penting di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom oleh Amerika. Kemudian Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat di tanggal 14 Agustus 1945. Nah, sebelum Jepang ini menyatakan menyerah tanpa syarat, ternyata Jepang sudah memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Janji kemerdekaan itu direalisasikan dengan membentuk BPUPKI yang pada saat itu kemudian merancang dasar negara ya. Ada Supomo, ada Yamin, ada Soekarno itu mengusulkan dasar negara. Jadi BPUPKI dibentuk. Kemudian nanti BPUPKI selesai tugasnya jadi PPKI. Nah, PPKI kemarin sudah kalian pelajari ya. PPKI setelah kemerdekaan mengadakan rapat tanggal 18, kemudian tanggal 19 dan tanggal 22 Agustus 1945. PPKI melakukan rapat menghasilkan terpilihnya presiden dan wakil presiden, mengesahkan undang-undang dasar, kemudian membagi provinsi sampai membentuk BKR, Badan Indonesia dan PNIP. Nah, itu tugas PPKI. Nah, ketika Jepang menyerah terhadap sekutu tanpa syarat di tanggal 14 Agustus 1945, di pihak sekutu itu menganggap Indonesia mengalami sebuah vacuum of power. Ini Indonesia mengalami vacuum of power. Jadi pihak sekutu
Dan Belanda di situ, Belanda salah satu anggota sekutu, negara yang anggota sekutu, menganggap bahwa Indonesia vacuum of power. Apa itu vacuum of power? Nah, vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Jadi pihak sekutu dan Belanda itu menganggap Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Padahal tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia kan sudah memproklamasikan. Tanggal 18 Agustus sudah membentuk pemerintahan. Ya, Indonesia sebetulnya bukan vacuum of power. Bangsa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan, tetapi ya sekutu dan Belanda menganggap Indonesia mengalami vacuum of power. Maka sekutu dan Belanda datang ke Indonesia untuk merebut mengambil kekuasaan di Indonesia kembali. Jadi pihak sekutu kemudian membentuk membentuk SEAC, South East Asia Command atau Komando Asia Tenggara ini. SEAC, South East Asia Command atau Komando Asia Tenggara. Nah, Komando Asia Tenggara ini dipimpin oleh Louis Mountbatten ini berkedudukan di Singapura. Jadi kalau dilihat dari namanya ya, Southeast Asia Command, Komando Asia Tenggara, berarti ini pasukan sekutu yang ditugaskan untuk mengambil kekuasaan wilayah-wilayah di Asia Tenggara yang pada Perang Dunia II dikuasai sama Jepang. Jadi kekuasaan Jepang yang di Asia Tenggara kemudian diambil oleh sekutu, maka yang bertugas mengambil kekuasaan ini adalah Southeast Asia Command. Bisa dikatakan Southeast Asia Command ini tugasnya memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah Asia Tenggara. Setelah nanti sudah aman dan tertib, diserahkan kepada pemerintahan sipil yang sah menurut sekutu. Jadi kalau di Indonesia sekutu menganggapnya kalau sudah aman dan tertib ya tak kembalikan ke Belanda. Itu anggapan sekutu. Karena sekutu dan Belanda itu menganggap Indonesia mengalami vacuum of power. Nah, ini Southeast Asia Command atau Komando Asia Tenggara. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri kemudian Louis Mountbatten ini membentuk AFNI ini kepanjangan Elite Force Netherlands East Indies. Tugasnya di Indonesia, jadi pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia ini rata-rata orang India, orang-orang Gurkha. Jadi pasukan-pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI ini beberapa ada pasukan-pasukan Gurkha. Jadi pasukan Gurkha itu pasukan-pasukan yang isinya adalah orang-orang Bangladesh, orang-orang India. Termasuk juga di situ ada pasukan Islam juga, orang-orang India Muslim juga yang tergabung dalam Gurkha. Nanti ada suatu cerita di peristiwa 10 November itu nanti. Nah, AFNI yang hadir di Indonesia itu memiliki tugas yang pertama menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. Nah, ketika Belanda menyerah tanpa syarat di tanggal 8 Maret 1942 terhadap Jepang, kemudian Indonesia dikuasai Jepang itu ya. Jadi orang-orang Belanda dan orang-orang sekutu, orang-orang barat lah ya, orang-orang kulit putih itu kemudian ditawan oleh tentara Jepang atau dikenal dengan orang-orang interniran, dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Di situ dia ditahan. Jadi bukan di penjara tapi sebuah camp. Jadi dipusatkan di situ dengan pengamanan, dengan pengawasan. Nah, para tawanan itu kemudian setelah Jepang menyerah, tentara sekutu berkewajiban membebaskan tawanan perang. Kemudian melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Tugas AFNI selanjutnya menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
Kemudian mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Jadi itu tugas AFNEI di Indonesia. Ada beberapa poin. Tugas AFNEI bisa kalian buka di buku ya, di halaman 146 itu ada. Jadi itu tugas dari AFNEI. AFNEI sendiri tadi belum saya sampaikan ya. AFNEI dipimpin oleh Sir Philip Christison. Sir Philip Christison ini menjadi komandan AFNEI di Indonesia. Nah, ternyata ini yang jadi gara-garanya itu ini. AFNEI yang tugasnya itu kalau dilihat tugasnya nggak masalah ya, di Indonesia nggak masalah tugasnya, nggak ngurusin, nggak ngerecoki pemerintah Indonesia. Tetapi kedatangan pasukan AFNEI itu ternyata diboncengi oleh Nika. Nah ini Nika membonceng sekutu, bukan boncengan motor ya, tapi kedatangan sekutu itu ada Nika. Jadi apa itu Nika? Nika adalah Netherlands Indies Civil Administration. Jadi ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tahun 1942, Belanda membuat pemerintahan pengasingan di Australia. Jadi Belanda meskipun dia menyingkir dari Indonesia, menganggap Indonesia itu sementara dikuasai Jepang. Kok aku menang, Indonesia tak ambil lagi. Jadi seperti itu. Jadi anggapan Belanda seperti itu. Nah, NICA, Netherlands Indies Civil Administration, ini dipimpin oleh Van Mook. Ya, Van Mook yang nanti akan bikin gara-gara di Indonesia dengan agresi militernya. Nah, kedatangan sekutu yang diboncengi oleh Nika ini yang kemudian memicu konflik, memicu eskalasi konflik yang besar antara pasukan sekutu dengan rakyat Indonesia. Ya, Indonesia yang sudah menganggap dirinya merdeka, kedatangan orang-orang Belanda yang pastinya ya marah lah ya, pastinya nggak terima. Nah, ini terjadi konflik. Ya. Nah, orang-orang Indonesia yang mengetahui tentara sekutu itu diboncengi oleh Nika kemudian mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya. Jadi pasukan-pasukan AFNEI yang tugasnya hanya mengembalikan ketertiban, kemudian melucuti tentara Jepang, mengembalikan tentara Jepang ke negaranya, kemudian membebaskan tawanan perang, kemudian terkendala karena orang Indonesia tahu sekutu dibonceng ini kau orang-orang Belanda ikut orang sekutu. Sekutu omong kosong ini. Sekutu ini apa namanya? Memanfaatkan situasi. Belanda mau ngapain ke sini? Mau mengembalikan kekuasaannya, mau mengembalikan apa namanya pemerintahan kolonialnya, orang nggak bisa. Maka terjadi konflik dengan orang-orang Indonesia. Tugas sekutu terkendala. Nah, agar tugas sekutu tidak terkendala, agar sekutu tugasnya lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kendala, maka Komandan AFNEI Sir Philip Christison kemudian bertemu dengan Soekarno dan di tanggal 1 Oktober 1945 memberikan pengakuan secara de facto Indonesia merdeka. Kalau saya menganggapnya langkah Sir Philip Christison ini sebuah apa namanya langkah politis ya. Jadi politis. Jadi biar pasukannya apa namanya pasukannya tidak terkendala dalam menjalankan tugas, yalah saya akui secara de facto Indonesia merdeka. Secara de facto ya di garis bawahi. De facto. Padahal sebagai sebuah negara yang bisa dikatakan berdaulat dan bisa dikatakan merdeka sepenuhnya itu kan harus memiliki pengakuan de facto dan de jure dari negara lain. De facto saja. Ya. Nah, adanya pengakuan secara de facto oleh Sir Philip Christison ini membuat apa namanya rakyat Indonesia mulai melunak perlawanannya, ya mulai melunak perlawanannya. Tetapi di beberapa peristiwa-peristiwa perang kemudian Nika membuat gara-gara. Nah ini yang mau menimbulkan reaksi. Jadi kedatangan sekutu itu ya menimbulkan reaksi rakyat Indonesia. Reaksi rakyat Indonesia itu bukan hanya marah saja, tapi sudah sampai ke konflik fisik ya, perang. Jadi dikenal dengan masa revolusi fisik. Jadi apa namanya masa 1945 sampai 1949 itu dikenal dengan masa revolusi fisik. Revolusi ini fisik perang. Nah, ini sebagai pengantar kenapa kok muncul peristiwa-peristiwa perang di Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi ini alasannya.
dari Jepang menyerah, Indonesia sudah memproklamasikan, tapi orang sekutu menganggap Indonesia vacuum of power, kekosongan kekuasaan, maka sekutu beranggapan, nah ini Indonesia saya kembalikan ke Belanda saja. Nah, tapi Indonesia sudah merdeka. Nah, kedatangan pasukan sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang, kemudian membebaskan tawanan perang, mengembalikan ketertiban di wilayah-wilayah bekas kekuasaan Jepang, termasuk di Indonesia. Ternyata pasukan AFNI, pasukan sekutu itu diboncengi oleh orang-orang Belanda. Ya pastinya orang-orang Indonesia tidak terima, ya kan? Orang Indonesia tidak terima, ada Belanda, ngapain kamu ke sini? Mau mengembalikan penjajahan kamu lagi? Oh nggak bisa, kita sudah merdeka. Maka timbullah konflik, menimbulkan konflik, revolusi fisik. Oke, saya kembali sini ya, revolusi fisik ini ya. Nah, revolusi fisik sendiri di Indonesia ada beberapa perang ya. Nah, beberapa perang, salah satunya ini yang harus kita pahami, pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi ini Tugu Muda ya, gambar Tugu Muda. Pertempuran 5 hari di Semarang ini termasuk ke dalam peristiwa atau pertempuran yang tidak melibatkan rakyat Indonesia dengan sekutu. Jadi bukan perlawanan terhadap sekutu. Nah, kira-kira terhadap siapa? Perlawanan Indonesia rakyat Semarang terhadap siapa? Jadi pertempuran 5 hari di Semarang itu adalah pertempuran antara rakyat Semarang atau orang Indonesia yang di Semarang, ya pokoknya orang Semarang itu melawan Jepang. Jadi bukan dengan sekutu tapi Jepang. Jadi ketika Jepang sudah menyerah, sana Perdana Menteri dan Kaisar sudah menyatakan menyerah, tentara-tentara yang ada di Semarang ini enggan untuk melucuti senjatanya atau tidak mau dilucuti oleh rakyat Semarang, masyarakat Semarang tidak mau. Keengganan tentara Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada masyarakat Semarang ini kemudian menimbulkan konflik yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi nanti di Semarang, kemudian di Yogyakarta itu konfliknya itu antara Jepang dengan rakyat Indonesia. Kemudian ada Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang, kemudian Bandung Lautan Api, kemudian Medan Area, dan pertempuran Surabaya atau dikenal dengan pertempuran 10 November 1945. Nah, nanti tadi sudah saya sampaikan ya penjelasan untuk pengantar kalian belajar. Jadi kalian nanti silakan pelajari ini, pertempuran di Semarang, Bandung Lautan Api, Medan Area, pertempuran Surabaya, Palagan Ambarawa. Ini beberapa peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa perang yang terjadi setelah kemerdekaan. Perangnya ini saja? Oh bukan, perangnya banyak. Nanti ada agresi militer, ada serangan umum 1 Maret, banyak sekali. Jadi Indonesia itu ketika merdeka bukan hanya proklamasi kami bangsa Indonesia selesai, bukan, tapi melalui perang. Jadi harus kalian pahami, Indonesia merdeka itu susah-susah payah. Jadi jangan seenaknya sendiri kita sebagai bangsa yang dulu diperjuangkan, kemudian kita sekarang seenaknya sendiri. Ya jangan seperti itu. Kita isi kemerdekaan, jangan sampai ya para pejuang kemerdekaan itu menangis di alam sana. Nah, di alam baka sana para pejuang menangis melihat kita mengisi kemerdekaan dengan mong tiktokan, ngopi, nongkrong, pacaran tok. Jadi ya kita isi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para founding father kita dengan hal-hal yang positif lah ya. Prestasi olahraga, prestasi akademik, kemudian prestasi-prestasi yang lain. Nah sekarang kalian silahkan buka buku, kalian cari, nanti ditulis di buku ya. Nah, kalian cari latar belakang terjadinya pertempuran Semarang itu apa, latar belakang Bandung Lautan Api, Medan Area, pertempuran Surabaya, Palagan Ambarawa. Kalian cari latar belakangnya, apa yang memicu terjadinya peristiwa ini, pertempuran ini apa yang memicunya. Kemudian tokoh-tokohnya kalian pahami, Bung Tomo itu ada di mana, kemudian Letkol Isdiman itu ada di peristiwa mana,
Sudirman, Kolonel Sudirman ada di mana, kemudian ada Dr. Karyadi itu ada di pertempuran mana, ada di peristiwa mana, kemudian Muhammad Toha ada di mana, kemudian Gatot Subroto ada di peristiwa mana. Silahkan kalian cari itu tokoh-tokohnya ada di mana. Kemudian apa yang menyebabkan peristiwa ini berakhir, nah, kalian cari juga, baca, buat catatan-catatannya. Nanti ketika sudah masuk saya cek buku tulisnya, apakah kalian membuat tulisan tentang materi ini apa enggak. Jadi saya cek, jadi kontrol apa kalian mau belajar beneran atau enggak. Kalian membuka video ini atau enggak kan saya enggak tahu ya, tapi saya lihat dari viewernya nanti. Nah, viewer YouTube saya kalau sedikit, ini hanya beberapa saja yang lihat. Yang saya ampu ada 4 kelas berarti ya, 4 kelas, jadi nanti ada sekitar 150-an harus ada ya, viewernya harus 150-an harus ada. Tapi kalau viewer cuma 50, nah ini banyak yang nggak melihat video saya, berarti kalian nggak belajar. Saya sudah membuatkan video ini tujuannya adalah kalian mau belajar di rumah ya. Silakan itu dicari, Pertempuran Semarang, Palagana Barawa, Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Medan Area. Nah itu ini video pertama untuk materi revolusi fisik kemerdekaan Indonesia. Nanti akan saya buat video selanjutnya tentang diplomasi dan perang. Nah setelah kalian nonton video ini, membuat tulisan, nanti akan saya share link soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Saya cek juga nanti. Nah, ya pastinya kalau di rumah bisa buka buku, nilainya harus 90 minimal itu berarti ya. Nanti akan ada saya share soal. Jadi beberapa teman satu kelas satu orang ya, nanti sudah saya buat grup untuk pembelajaran online. Jadi saya nanti share-nya di situ. Silahkan nanti di kelas 11 IPS 1 itu ada Dea, IPS 2 ada Hawa, IPS 3 ada Kamila, IPS 4 ada Gesang. Itu nanti saya minta untuk men-share ke teman-teman. Ini untuk kelas 11, kelas 10 ya ada. Mungkin itu video pembelajaran online yang saya buat. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, kurang paham, atau perlu yang ditanyakan, silahkan tanyakan lewat WA, japri saya saja. Jangan lupa ini tadi pesan saya dipelajari. Kemudian tetap menahan diri di rumah, mengisolasi diri di rumah, jangan keluar rumah tanpa tujuan yang penting. Jadi jangan piknik, jangan membuat rencana piknik ya, di rumah saja, menahan diri untuk tidak keluar, tidak berinteraksi dengan orang banyak. Kita tidak tahu virus itu nempel di mana ya. Kalau imun kita kuat ya kita akan nggak masalah sama virus. Tapi ternyata imun kita nggak kuat ya gimana kita ya. Semoga tidak ada sesuatu hal yang buruk di SMA 2 ya. Harapannya kita selalu sehat semuanya, dan jangan lupa jaga kebersihan, selalu cuci tangan, kemudian jaga kebersihan. Jika mengalami suatu gejala flu, silahkan sampaikan ke orang tua untuk segera diperiksakan. Oke, anak-anak semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah SWT. Semangat belajar, kemudian jaga diri baik-baik. Sampai jumpa nanti di KBM di sekolah ya. Baik, itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sejarah kece.